Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang dengan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi kami, urapi juga hamba-Mu. Lebih pada itu, Roh Kudus, lembutkan hati kami, biar butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Dalam nama Yesus berdoa. Shalom, selamat pagi, sama bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca dari Mazmur 109 ayat pertama sampai ayat 31. Mazmur 109 ayat pertama sampai 31. Doa seorang yang kena fitnah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya Allah, pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta, dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepada aku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasih. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa, biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain, biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan dan mengemis, dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Ialah penagih hutang menyita segala kepunyaannya, dan orang-orang lain menjala hasil jeripayanya. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Biarlah lenyapkan keturunannya dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin, dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya, dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku, dan upah orang-orang berkata-kata jahat terhadap aku. Tetapi Engkau ya Allah Tuhanku, berdindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Lupaskanlah aku dari sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang, luputkan oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis terlemaknya. Aku telah menjadi celah bagi mereka, melihat aku mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkan aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tanganmu lah itu, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersukacita. Biar orang-orang yang mendakwa aku berpakaian noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak.
sebab ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Kita lihat dalam Mazmur Daud dalam doa seorang yang kena fitnah. Mungkin hari ini sore hadir melihat keadaan yang dialami mungkin orang benci saudara, kebaikan saudara yang berikan pada orang lain, ternyata dia tidak membalas kebaikan apa yang saudara berikan. Mungkin hari ini saudara kecewa melihat dengan dunia ini, tapi ingat firman Tuhan hari ini juga dalam Mazmur Daud ini ya, dikatakan bagaimana orang fasik ya. Saat itu dalam Daud pasal 109 ini dalam Mazmur, ya Allah pujianku janganlah berdiam diri. Dalam Mazmur Daud berkata, Tuhan ya Allah janganlah berdiam diri. Kenapa? Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu terengah-engah terhadap aku. Mereka berbicara tentang aku dengan lidah dusta. Bahkan dikatakan pada ayat 3, dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku. Menyerang dengan kata-kata kebencian terhadap menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Mungkin hari saudara mengalami luka hati. Mungkin saudara hari ini mengalami persoalan dengan apa yang saudara berikan pada seseorang, mengecewakan saudara hari ini. Mungkin saudara merasakan tidak seperti apa yang dibayangkan. Mazmur Daud ini juga mengingatkan ya, bagaimana keadaan saat itu. Seorang yang sudah berbuat baik ya, sebagaimana katakan pada ayat ini, sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepada aku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Lihat, kasihnya dibalas dengan kebencian, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan, kebaikan yang saudara berikan pada seseorang mungkin hari ini, tetapi yang dibalas dengan kejahatan. Saudara memberi dengan kasih, tetapi yang dapat dikatakan kebencian. Tapi satu perkara ya, di dalam doa Mazmur ini, Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan tidak membiarkan apa yang saudara alami hari ini dengan persoalan hidup, dengan masalah, problem yang saudara hadapi. Maka satu kunci doa. Di mana doanya? Dikatakan pada ayat yang ke-26, tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkan aku sesuai dengan kasih setiamu. Mazmur 109 ini, tolonglah aku ya Tuhan, selamatkan aku sesuai dengan kasih setiamu. Inilah yang mencerita dalam Mazmur 109. Dan apa terjadi pada ayat 27, supaya mereka tahu bahwa tanganmu lah itu, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukan. Saudara datang kepada Tuhan, menyerahkan segala masalah, menyerahkan segala problem, menyerahkan segala persoalan yang lain-lain kepada Tuhan. Kalau hari saudara mengalami sebagaimana kesesatan, kasih kebaikan saudara ternyata tidak dia membalas bahkan apa yang kata-kata yang tidak baik. Tapi ingat, kita berbuat sesuatu yang baik, Tuhan juga akan apa yang saudara tahu, saudara Tuhan ya, sekalipun dia lupa, tapi Tuhan tidak pernah melupakan saudara semuanya. Amin. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga. Sering manusia, sering mungkin kami mengalami, tapi satu perkara, belajar sebagaimana pribadi Kristus yang penuh kasih, yang
lemah lembut, dan kami boleh mempraktekkan firman dengan baik. Satu perkara, pembalasan haknya Tuhan. Berkat Tuhan juga ada dalam kami. Kami percaya sebagaimana Mazmur 9 ini, Tuhan tolonglah saya. Dan percaya apa saudara pasti tolong oleh Tuhan. Bahkan usaha saudara boleh berjalan dengan baik, pekerjaan saudara berjalan dengan baik, bisnis saudara Tuhan akan pulihkan dengan baik. Dan saat ini kami akan bekerja dan kami akan melaksanakan semua dengan baik. Di mana anak-anakmu akan bekerja, sertai mereka, lindungi sepanjang perjalanan mereka, jadikan Yusuf rohani, sehingga usaha majikan diberkati. Kau berdagang keliling, engkau lindungi kami. Berdagang diam, kau juga sumber berkat Allah yang sanggup menyanggupi. Engkau Yehova Jireh. Kembalikan kami pada siang atau sore rumah tangga kami masing-masing, dan kau sudah berkati. Dan besok pagi kami akan menghadap Tuhan, adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Terima kasih Bapak di surga, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, para medis, relawan, cleaning service, TNI, Polri yang bekerja di garis depan. Kau juga memberkati kesehatan yang prima yang daripada Tuhan. Pelihara mereka semua yang berjuang, dan pelihara juga keluarganya. Terima kasih Bapak di surga. Saat ini kami mohonkan, turunkan berkat-Mu, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan